Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal. Saya dari kelompok 7 ekonomi. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakang, seiring dengan reformasi yang semakin maju, khususnya di dalam perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagai undang-undang, pajak diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 1945. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan kepada semua yang berorientasi dalam perpajakan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak ataupun para wajib pajak dan seluruh masyarakat, dengan kata lain harus ada kepastian yang jelas. Dilihat dari subjek, objek, dan pengenaan pajak, tarif, prosedur. 2. Asas convenience, kemudahan atau kenyamanan, menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan atau memudahkan wajib pajak. Dengan kata lain, pajak dipungut pada saat yang tepat. Penentuan jatuh tempo pembayaran pajak disesuaikan prosedur pembayaran. 3. Asas efisiensi. Asas efisiensi ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi fiksikus dan dari sisi wajib pajak. Dari segi fiksikus dikatakan efisien apabila biaya pemungutan pajak yang dilakukan lebih kecil daripada jumlah pajak. Sedangkan dari segi wajib pajak yang dilakukan lebih kecil daripada jumlah pajak. Sedangkan dari segi wajib pajak dikatakan efisien apabila biaya yang dikeluarkan untuk perpajakan bisa seminimal mungkin. Dikeluarkan untuk perpajakan bisa seminimal mungkin. 4. Asas simplicity, kesederhanaan. Asas ini menitikberatkan pada tingkat kesederhanaan dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang macam-macam pajak yang diterapkan di Indonesia. 1. Menurut sifatnya. Pajak subjektif. Sifat pajak subjektif menentukan subjek pajak dahulu, lalu cari objeknya, contohnya PPh. Pajak objektif. Sifat pajak objektif menentukan objek pajaknya terlebih dahulu, lalu mencari subjek pajaknya, contohnya PPN dan PPNBM. 2. Menurut golongannya. Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 3. Menurut pemungutnya. Pajak pusat, yaitu pajak yang menurut wilayah pemungutannya. Dengan kata lain, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Ditjen pusat maupun daerah untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, provinsi maupun kabupaten dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dengan Undang-Undang Perpajakan Daerah, yakni Nomor 28 Tahun 2012. Adalah pajak reklame, pajak hiburan, pajak rumah makan atau restoran dan hotel. Jadi kesimpulannya, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan undang-undangnya yang telah disepakati bersama, yakni menyelenggarakan pemerintahan dan perwakilan rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban berpajakan untuk pembiayaan negara dan membangun nasional.